Setelah hampir melihat semua buku daftar tamu itu, tiba-tiba mata Rashid tertuju pada dua nama dan kedua nama itu seperti tak asing baginya. Kedua nama itu adalah nama Jessie dan Rose. Melihat Rashid terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu, Bayu berkata, "Ada apa, Pak?" Rashid memperlihatkan kedua nama itu kepada Bayu. Bayu terkejut ketika melihat nama Jessie dan Rose di dalam buku tamu itu, karena dia merasa tidak mengundang Jessie dan Rose dalam acara pernikahannya. Terlebih dia tahu sifat Jessie dan Rose yang licik. Karena penasaran, Bayu bertanya kepada istrinya sambil memperlihatkan nama Jessie dan Rose. "Sayang, apakah kamu kenal dengan orang ini? Apa kamu yang mengundang mereka?" Istri Bayu berkata, "Kenapa harus diundang? Jessie kan sepupuku, sayang. Jadi dia pasti datang meski tanpa diundang." Mendengar perkataan istrinya, Bayu dan Rashid nampak kaget. Melihat wajah Bayu dan Rashid kaget seperti itu, istri Bayu pun berkata, "Memangnya ada apa, sayang? Ada apa dengan mereka?" Bayu lalu menceritakan sedikit kisah tentang Jessie dan Rose selama bekerja bersamanya di perusahaan Rashid. Istri Bayu pun baru mengetahui bahwa Jessie dan Bayu dulunya satu tempat kerja. Tetapi dia tidak menyangka Jessie sepupunya seperti yang diceritakan Bayu padanya. Setelah semua jelas, Rashid berkata kepada Bayu dan istrinya, "Bisakah saya meminta tolong kepada kalian berdua?" Bayu dan istrinya berkata, "Tentu bisa, Pak. Apa yang harus kami lakukan?" Rashid kemudian berkata dengan pelan, "Tolong awasi Jessie dan Rose. Saya juga meminta tolong kepada Bayu untuk mencarikan seseorang yang bisa dipercaya, mencari tahu siapa orang yang berusaha membunuh Diva." Dengan semangat Bayu berkata, "Siap, Pak." Selama Diva di rumah sakit, Rashid tidak pernah meninggalkan Diva meskipun ada Susi dan keluarganya yang menemaninya. Mungkin Rashid tidak ingin hal buruk terjadi lagi pada Diva. Jadi dia selalu berusaha mendampingi Diva selama penyembuhan. Saat semua orang pulang ke rumah untuk beristirahat, tinggallah Diva dan Rashid di ruang perawatan itu. Melihat Rashid duduk terdiam di kursi, Diva pun berkata, "Kenapa Pak Bos masih di sini? Pak Bos tidak merasa lelah?" Rashid berdiri dan berjalan mendekati Diva, lalu berkata, "Tentu saja tidak, Diva. Saya tidak akan pulang sebelum kamu juga pulang." Diva hanya tersenyum dan kembali bertanya, "Kenapa Pak Bos begitu peduli kepada saya?" Rashid tersenyum lalu memandang Diva. Karena merasa malu, Diva berkata, "Bukannya menjawab pertanyaan saya, Pak Bos malah melihat saya seperti itu." Rashid berkata, "Memangnya kenapa kalau saya melihat kamu seperti itu?" Diva berkata sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Malu Pak Bos, apalagi dalam keadaan jelek begini."
Rashid kemudian memegang kedua tangan Diva dan menggenggamnya erat sambil kembali menatap wajah Diva dan berkata, "Memangnya kamu pernah cantik?" Kali ini Diva benar-benar malu dengan perkataan Rashid. Dia kemudian berpaling dan membelakangi Rashid dan berkata, "Kan memang tidak pernah cantik. Tapi biar jelek begini kenapa Pak Bos masih mau menikah dengan saya? Apa Pak Bos tidak merasa malu?" Rashid kembali berkata sambil mencolek pinggang Diva, "Kan saya memang tidak mencari yang cantik, tapi saya mencari yang jelek seperti Diva." Tidak hanya merasa malu, kali ini Diva merasa marah dengan perkataan Rashid. Diva kemudian diam. Meski Rashid berusaha menggodanya, tetap saja Diva diam 1000 bahasa. Tahu Diva sedang marah, Rashid kemudian berkata, "Diva itu memang bukan gadis yang cantik, tapi dia selalu membuat orang lain tidak bisa tidur nyenyak. Diva itu memang tidak secantik gadis di luar sana, tapi dia selalu membuat orang lain rindu." Diam-diam Diva tersenyum mendengar perkataan Rashid. Lalu dengan pelan Rashid kembali memegang pinggang Diva yang masih membelakanginya. Diva memang tidak sama seperti gadis yang lain, karena dia gadis yang spesial. Itu sebabnya saya ingin menikahinya. Diva kemudian membalik badannya dan melihat Rashid yang juga sedang menatapnya mesra. Diva lalu berkata, "Benarkah?" Rashid berkata, "Kamu tidak percaya?" Diva menggelengkan kepalanya yang berarti tidak. Rashid kemudian mendekati Diva dan berbisik di telinganya, "Setelah kamu pulang, saya akan buktikan." Diva hendak mengatakan sesuatu, namun dengan cepat Rashid mendaratkan bibirnya di pipi Diva, yang membuat Diva terdiam. Malam itu hanya Rashid yang menemani Diva, karena Susi ada keperluan di luar. Sementara ibu Diva merasa tidak enak badan. Rashid sedang duduk menyuapi Diva dengan bubur yang sudah berhari-hari menjadi menu makannya. Diva berkata, "Apakah di rumah sakit ini tidak ada menu lain selain bubur ini? Berhari-hari makan ini rasanya bosan juga," keluh Diva pada Rashid. Mendengar keluhan Diva, Rashid tersenyum lalu berkata, "Memangnya kamu ingin makan apa?" Diva berkata, "Apapun, yang penting bukan bubur." Rashid membelai wajah Diva dan berkata, "Karena saat ini kamu sakit dan berada di rumah sakit, jadi makannya ini dulu ya. Nanti kalau sudah pulang, mau makan apapun saya siapkan." Keesokan harinya, setelah melakukan pemeriksaan rutin, dokter mengizinkan Diva pulang. Tentu hal itu membuat Diva sangat bahagia. Di sepanjang jalan, Diva terus tersenyum. Sesekali Rashid melihat Diva, gadis lugu dan sederhana yang begitu dia cintai, sambil tersenyum bahagia. Saat tiba di rumah, semua orang begitu bahagia menyambut kedatangan Diva. Mereka semua memeluk Diva sampai-sampai lupa mempersilahkan Rashid masuk. Tetapi Rashid sangat mengerti kebahagiaan yang mereka rasakan setelah apa yang sudah dialami oleh Diva. Saat hendak melangkah pergi, suara Diva menghentikannya. "Pak Bos, saya sudah pulang sekarang." Rashid sejenak berpikir, mencoba menebak maksud perkataan Diva.
Rashid kemudian mengingat perkataannya kepada Diva saat mereka di rumah sakit. Saat Rashid berjanji akan membuktikan kalau dia memang mencintai Diva. Rashid kemudian tersenyum dan berkata, "Tunggulah di hari yang tepat." Lalu Diva tersenyum mendengar ucapan Rashid. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Bayu menelpon Rashid dan berkata, "Pak Rashid, saya sudah tahu siapa pelakunya. Saat ini mereka ada di kantor polisi."